Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan ini, kita akan membahas materi yang berhubungan dengan cabang iman yang meliputi 4 cabang, yaitu memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Nah, di dalam pembahasan kali ini, Bapak akan menjelaskan 2 dari 4 cabang iman yang akan kita bahas, kita pelajari, yaitu memenuhi janji dan mensyukuri nikmat. Baiklah, kita akan mulai pembahasan materi tersebut. Memenuhi janji sebagaimana di dalam Quran surah Al-Isra, surah 17 ayat 34, yang artinya, dan penuhilah janji, karena sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Di dalam hadis Bukhari dijelaskan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila berbicara dia berdusta. Yang kedua, bila dia berjanji, dia mengingkari, dan bila diberi amanat, maka dia. Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Sebab-sebab kenapa seseorang wajib memenuhi janji, antara lain adalah janji adalah hutang. Memenuhi janji merupakan wujud sebagai orang yang beriman. Memenuhi janji menunjukkan orang yang dapat dipercaya. Dan memenuhi janji adalah wujud sikap bertanggung jawab. Ketentuan dalam berjanji ada beberapa yang harus kita sikapi di dalam berjanji. Yang pertama adalah, sebelum mengucapkan janji, pikirkan dahulu dengan matang. Kedua, berjanji adalah untuk ditepati. 3, berjanji hanya dalam persoalan yang penting dan baik secara syariat Islam. Keempat, mengucapkan janji dengan disertai kalimat insyaallah. Dan yang kelima, menyampaikan permohonan maaf berserta alasannya apabila berhalangan dan tidak bisa memenuhi janji tersebut. Baiklah, di antara sekian banyak hikmah dari memenuhi janji, bisa kita sebutkan di antaranya adalah yang pertama, termasuk orang yang bertakwa. Yang kedua, terbebas dari tuntutan dunia dan akhirat. Ketiga, terhindar dari sifat munafik. Keempat, meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala. Kelima, memiliki jalan untuk masuk surganya Allah. Keenam, semakin dipercaya orang lain. Ketujuh, termasuk golongan umat Nabi Muhammad SAW. Dan yang ke-8 adalah terhindarnya dari dosa-dosa besar. Sementara orang yang mengingkari janji, ada beberapa aspek di antara orang yang mengingkari janji tersebut. Yang pertama adalah dijauhi oleh teman dan masyarakat sekitar. Kedua, tidak akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. 3, termasuk golongan orang-orang yang munafik. Dan yang keempat, termasuk hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah mensyukuri nikmat. Dalil tentang mensyukuri nikmat terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah surah 2 ayat 152. Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku.
Dalam surah Ibrahim, surat 14 ayat 54 pun dijelaskan. Yang artinya, Dia telah menganugerahkan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya, manusia itu benar-benar sangat zalim, lagi sangat kufur. Syukuri nikmat adalah sikap berterima kasih atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Di antara nikmat-nikmat yang banyak yang telah diberikan oleh Allah, ada bermacam-macam nikmat itu. Yang pertama adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat diberikan ruh dan nyawa dalam badan. Nikmat kelengkapan anggota tubuh dan panca indera. Nikmat kesehatan, dan nikmat harta benda ataupun kekayaan. Cara-cara kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan pada kita adalah selalu berzikir dan mengingat kepada Allah. Kedua, merenungkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, bersikap qanaah. Yang keempat, sujud syukur kepada Allah. Yang kelima, jangan selalu memperhatikan orang yang berada di atas kita. Yang keenam, selalulah berterima kasih kepada orang yang memberi. Dan yang ketujuh, gunakanlah nikmat sesuai dengan fungsinya. Hikmah mensyukuri nikmat Allah antara lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan nikmat yang telah diberikan kepada hambanya. Kedua, mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Ketiga, meningkatkan keimanan. Yang keempat, hidup menjadi lebih berkah. Dan yang kelima, terhindar dari penyakit hati. Akibat orang-orang yang kufur akan nikmat Allah, itu ada beberapa. Yang pertama adalah mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terkena penyakit hati, yaitu sombong. Yang ketiga, hidup tidak tenang. Dan yang keempat adalah mudah marah. Itu adalah ulasan mengenai materi memenuhi janji dan mensyukuri nikmat. Di dalam materi tersebut, setelah Bapak jelaskan dan uraikan, maka akan Bapak berikan beberapa pertanyaan. Pertanyaannya adalah, yang pertama, tuliskan 3 tanda-tanda orang munafik sesuai dengan hadis Bukhari. Yang kedua, tuliskan isi kandungan Quran surah Al-Baqarah surah 2 ayat 152. Ketiga, tuliskan macam-macam nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Yang keempat adalah tuliskan hikmah dari mensyukuri nikmat Allah tersebut. Baiklah, Bapak rasa uraian tentang materi memenuhi janji dan mensyukuri nikmat yang Allah telah berikan telah Bapak anggap selesai. Mudah-mudahan bisa kita pelajari dengan baik dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari.